biasanya yang ruame Mas Azam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Alhamdulillah, semuanya sehat ya hari ini. Alhamdulillah. Kemarin kita sudah melakukan penilaian harian PH hari Jumat. Kalian ada kesulitan nggak? Kalian ada kesulitan nggak dalam Oke, alhamdulillah. Berarti sudah bisa semua ya. Paham yang materi kemarin? Terus ganti tema lah ini, Us. Kenapa itu? Ini masih tema 1. Kemarin kita belajar tentang apa ya bahasa Indonesia? Pertumbuhan hewan. Ya, pertumbuhan hewan. Ini nanti kita akan mempelajari tentang pertumbuhan tanaman, pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Sebelum kita mulai pertumbuhannya, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan nanti bermanfaat untuk kita selamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita berdoa wahid udah Allah jama'atan a'udzu Oke, sekarang coba ingin mengkondisikan ruangan biar yang terdengar. Oke, udah dengar semuanya. Nah, anak-anak, halo Mbak Niza, selamat datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Us. Waalaikumsalam Mbak Niza. Oke, anak-anak, minggu kemarin kita telah mempelajari tentang pertumbuhan dan juga perkembangan atau perkembangbiakan hewan. Nah, minggu ini kita akan mempelajari tentang perkembangan dan pertumbuhan tumbuhan atau tanaman. Siapa yang suka tanaman di sini? Siapa yang suka merawatnya? Oke. Semua pasti menyukai tanaman karena tanaman itu membuat pemandangan lebih indah,
dan juga membuat udara lebih sejuk. Terus Nah, aku suka bunga mawar. semuanya bunga-bunga itu juga termasuk tanaman. Ustifa akan mulai share screen. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Us. Sudah, Us. Sudah. Sekarang siap-siap persiapan buku catatan. Nah, siapa tahu Ustifa minta untuk jadi siapkan dulu catatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan atau tanaman. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari kalau hewan itu tumbuhnya mulai dari dia lahirnya dengan dengan beberapa cara, yaitu bisa dengan beranak, bertelur, maupun beranak dan bertelur. Nah, kalau tumbuhan kira-kira bagaimana ya dia lahirnya? Masa tumbuhan lahir? Kita akan mencoba mempelajarinya. Oke, di sini bentar. Nah, ada ikan. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman itu terjadi diawali dari contohnya ya, yang pertama ini Ustifa kasih contoh dari sebuah biji. Tanaman akan tumbuh dari sebuah biji. Itu salah satu cara tanaman berkembang biak. Nah, ini Ustifa kasih contoh dari biji, tanaman akan membentuk biji yang kemudian tumbuh akarnya. Nah, akar ini akan terus memanjang, menembus tanah, dan kemudian dia akan mencari sumber air, dan kemudian dia akan tumbuh menjadi tunas tanaman. Nah, di sini dia mulai memecah, bijinya itu memecah, kemudian jadi kecambah. Kecambah, kemudian dia terus tumbuh. Kecambahnya itu akarnya mulai meluas. Waalaikumsalam. Buat itu. Ya, sekarang Ustifa akan menjelaskan dulu ya tentang pertumbuhan tanaman. Dengarkan dengan baik ya. Nah, tadi sampai mana? Sampai kecambah akan menjadi lebih kuat. Akarnya pun akan menjadi lebih panjang. Kecambah itu bisa dimakan juga. Kemudian ini dari kacang akan menjadi lebih kuat. Kemudian dia akan tumbuh batang. Batangnya juga akan menjadi lebih kuat. Dan kemudian tumbuhlah daun dan dia akan tumbuh lagi menjadi tanaman dewasa. Seperti itu. Prosesnya memang panjang, tidak tidak sepanjang manusia atau hewan, tapi tahap-tahapannya juga termasuk panjang. Karena apa? Tanaman ini kan bukan makhluk hidup yang dia bergerak, tapi dia tidak berpindah tempat. Nah, jadi dia tempatnya tetap di situ, cuma dia tetap bergerak. Pergerakannya pun juga tidak begitu kelihatan. Biasanya pergerakannya dipengaruhi karena angin atau karena dia sedang bertumbuh. Bertumbuh kan pasti bergerak. Nah, setelah tumbuh hingga mencapai ukuran dan usia tertentu, kemudian tanaman itu akan akan menghasilkan bunga dan juga buah atau biji sebagai alat perkembangbiakan. Biasanya kalau usianya sudah dewasa. Nah, anak-anak, tanaman ini mempunyai usia yang beda-beda tingkat kedewasaannya. Dan tidak setiap tanaman itu punya bunga dan punya buah.
juga tidak setiap tanaman mempunyai biji. Jadi kalau tanaman itu cara perkembangbiakannya lebih banyak macamnya. Oke. Nah, sebelum kita mengetahui tentang cara-cara perkembangbiakan tumbuhan, sebelumnya perkembangbiakan untuk tumbuhan itu ada dua macam, yaitu perkembangbiakan secara alami dan juga secara buatan. Kalau secara alami berarti dia secara natural dengan sendirinya dia bisa melakukan perkembangbiakan. Kalau secara buatan berarti harus memakai bantuan manusia. Nah, untuk perkembangbiakan alami, contohnya itu dengan biji, seperti yang Usifa bilang tadi, biji, kemudian tunas, umbi, dan juga spora. Tapi kalau perkembangbiakan buatan itu bisa dengan cangkok dan stek. Kalau cangkok dan stek itu pasti harus menggunakan bantuan dari manusia. Nah, ini Usifa akan menjelaskan perkembangbiakan yang alami dulu yang menggunakan biji. Kalian tahu kan anak-anak, misalnya ya, ini Usifa kasih contoh pohon mangga. Pohon mangga itu kita kan tahu kalau pohon mangga menghasilkan buah. Nah, siapa yang sudah pernah makan buah mangga? Saya. Saya Ya. Usifa mau ngejelasin. Ada nggak yang nggak suka buah mangga? Saya Us. Saya suka Us. Aku nggak suka Siapa yang nggak suka? Oh, Mbak Balkis nggak suka. Oke, padahal kan buah mangga itu manis, ada yang kecut, ada juga yang biasanya buat rujak itu kecut gitu. Nah, kalian tapi meskipun nggak suka buah mangga, pasti tahu ya bentuknya gimana. Bentuknya itu kan agak lonjong gitu, kemudian ada bijinya gede itu ya, bijinya besar di tengah-tengah. Nah, itu bisa jadi alat perkembangbiakan. Dari biji mangga itu kalian bisa menghasilkan pohon mangga yang baru. Sukanya mangga, Us. Buah mangga itu kemudian bijinya mangga itu dikeringkan, kemudian itu bisa ditanam lagi sehingga nanti bisa menjadi pohon mangga baru. Tapi prosesnya sangat lama. Dari biji mangga itu kemudian nanti akan tumbuh akar, kemudian tumbuh akar dan tunas, kemudian jadi pohon kecil, kemudian nanti setelah dia tumbuh besar dan dewasa, dia akhirnya menjadi pohon mangga dan menghasilkan bunga. Dari bunga itu dia akan menjadi buah mangga. Nah, anak-anak, coba nanti kalian lihat di pohon mangga di rumah kalian apakah sudah berbunga. Kalau sudah berbunga berarti akan ada tanda-tandanya dia akan berbuah. Nah, kalau mangganya sudah berbuah, kalian tinggal nunggu matang dan kemudian panen. Coba siapa yang di sini punya pohon mangga di rumahnya, angkat tangan. Aku nggak punya, Us. Aku punyanya pohon. Punyanya kelenteng, Us. Punya pohon dulu sama. Semua suka buah-buahan ya. Pohon mangga itu biasanya ada di desa-desa, nak. Kalau saya kalian nggak suka tahu, sama buah. di jalan-jalan di pinggir jalan. Buah apa yang nggak suka? Alpukat, Us. Nggak suka. Nggak suka Us. Aku suka suka durian. Aku sukanya durian. Enak. Oh, saya Ada yang nggak suka durian? Suka durian. Aku suka durian. Aku mau. Aku suka durian. Apalagi Oke, sekarang aku suka semuanya. Oke, good job semuanya. Kalau suka buah-buahan, insya Allah asupan vitamin untuk kalian akan selalu terpenuhi. Good job anak-anak untuk menjaga kesehatan. Salah satunya adalah dengan makan buah-buahan. Oke, Usifa akan melanjutkan penjelasan Usifa. Ini tadi kan Usifa sudah menjelaskan tentang pertumbuhan dari biji. Kita coba cari tahu lagi contoh tumbuhan yang berkembang biak menggunakan biji.
Nah, ciri-cirinya apa? Buah itu pasti memiliki biji, sehingga nanti dia bisa berkembang biak dengan biji. Contohnya yang di sini Usifa sebutkan, mangga, jeruk, semangka. Kira-kira apa lagi ya yang mempunyai biji? Ada yang tahu? Saya. Pepaya. Durian. Durian. Itu bijinya. Wah. Bijinya melon. Ada apel. Lagi ya. Anggur. Pokoknya semua buah-buahan yang itu nanti dari isinya bisa ditanam. Nah, coba kalian nanti misalnya kalian penasaran, coba setelah makan misalnya makan semangka atau makan jeruk, kalian kumpulkan buah, kemudian coba kalian kira-kira tumbuh nggak? Iya, Usifa pengen tanya, siapa yang pernah melakukan biji semangka? Siapa yang pernah melakukan? Enak. Jadi pas makan buah semangka itu, tiba-tiba bijinya tertelan. Nah, pernah tertelan biji semangka? Enggak. Tidak pernah. Anak-anak, kalau misalnya ini Siva untuk tadi, kalau misalnya kalian pernah tertelan biji buah, itu nggak usah takut. Nggak usah takut, dia nanti tumbuh dalam perut. Karena dia nggak bisa tumbuh dalam perut. Nah, kalau biji masuk ke dalam dan nanti akan dihanyutkan oleh Semangka yang tanpa biji itu gimana? kalau semangka yang tanpa biji itu berarti dia sudah dirubah berkembang biakannya. Jadi dia itu sudah dimodifikasi sehingga dia bisa berkembang tanpa menghasilkan biji. Nah, itu nanti kalian akan mempelajarinya nanti kalau sudah SMP. Itu nanti masuk genetik. Nah, itu kalian sabar dulu. Insya Allah nanti kalian akan mengetahui semuanya. Nah, kita akan lanjutkan ya. Tadi sudah pintar sekali menyebutkan contoh-contoh buah yang berbiji, sehingga buah yang berbiji itu nanti dari bijinya bisa dikembangbiakkan lagi menjadi tanaman baru. Oke, selanjutnya Siva akan mencoba memberi contoh tentang perkembangbiakan alami dengan tunas. Nah, tunas itu biasanya terjadi di samping-samping pohon yang besar. Tapi tidak semua pohon berkembang biak dengan tunas. Ini Usifa kasih contoh, ada dua yang menggunakan tunas sebagai alat berkembang biakannya, yaitu pisang dan juga bambu. Nah, coba nanti kalian yang punya pohon pisang dan punya pohon bambu, kalian lihat di sekitar pohon pisang atau pohon bambu itu pasti ada pohon pisang yang kecil. Sekarang apakah sudah terdengar? Kurang keras. Ya, masih kurang keras terus. Keras, mute aja. Oh ya, kurang keras. Enggak. Ya, Oke, sekarang apakah sudah dengar dengan jelas? Oke, kalian semua itu ya, mic-nya dimatikan dulu ya, biar suara Usifa terdengar dengan jelas. Coba Usifa gini ngomongnya, pakai mic. Terdengar ya sekarang berarti? Angkat jempol kalau terdengar. Good, terima kasih. Usifa akan melanjutkan penjelasan Usifa. Nah, nanti kalau kalian misalnya keluar rumah, kemudian di dekat rumahnya ada pohon bambu dan juga pohon pisang, coba kalian lihat di sekelilingnya itu pasti nanti tumbuh pohon-pohon yang kecil, pohon bambu baru yang kecil. Nah, itu namanya dia bertunas. Dari tunas itu nanti kalian bisa pindah tunasnya dan kalian tanam di tempat lain sehingga nanti dia akan menjadi pohon baru. Oke,
Siva akan lanjutkan. Ini contoh yang menggunakan tunas adalah pohon pisang dan pohon bambu. Contoh yang lainnya adalah pohon kelapa. Cocok bebek us ini. Betul juga. Aku punya us. Cocok bebek juga bertunas, betul. Nah, yang ini cocok bebek tadi seperti yang dibilang oleh Mbak siapa tadi yang bilang? Mbak Rara. Mbak Rara us. Anak ini us. Ini Mbak Rara tadi sudah menyebutkan kalau cocok bebek juga dengan berkembang biak dengan tunas daun. Tapi tunas daun ini berbeda ya dengan tunas yang punyanya pisang tadi. Kalau tunas daun itu tumbuh pada tepian daun yang mempermudah berkembang biakan. Jadi cocok bebek itu pohon-pohon barunya, tanaman barunya tumbuh di sekitar daun-daun. Nah, coba nanti kalian misalnya pengen tahu, coba kalian lihat. aku punya us ini us. Yang punya cocok bebek gitu. Kalau yang punya nanti bisa diamati ya. Di sekitar daunnya itu biasanya Us ada di daunnya ini us. Kecil. Betul, kecil-kecil ya, lucu ya. Jadi itu yang kecil-kecil itu nanti kalau kamu pindah bisa jadi tanaman baru. Nah, kemudian Siva akan memberi contoh perkembangan biakan alami dengan menggunakan umbi batang. Nah, umbi batang ini seperti apa sih? Umbi batang adalah batang yang tumbuh menggembung atau membengkak dalam tanah, yang di dalam batang itu ternyata menyimpan cadangan makanan. Contohnya apa? Kentang dan juga ubi. Berarti kentang berkembang biak dengan umbi batang. Dari umbi batang itu dia akan tumbuh akar, kemudian bisa tumbuh menjadi tanaman kentang yang baru. Selanjutnya adalah berkembang biakan dengan umbi akar. Umbi akar ini seperti apa sih? Umbi akar adalah akar tanaman yang membesar atau menggembung karena berisi cadangan makanan. Contohnya apa saja? Wortel dan juga lobak. Nah, jika umbi akar itu cara nanamnya lagi dengan memangkas pangkal batangnya. Jadi wortel itu kalian ini wortel ya, ini wortel, ini apa namanya daunnya, ini wortelnya. Kalian pangkas segini aja, shred, itu terus ditanam lagi, seperti yang ada di gambar. Nah, itu cara menanam wortel sehingga nanti bisa tumbuh tunas yang baru. Jadi cuma separuh wortelnya. Nanti wortel yang bawah itu bisa kalian makan. Bombay juga pendek, bawang bombay. Nah, kalau bawang bombay itu beda lagi, dia umbi lapis. Kalau bawang bombay dia menggunakan umbi lapis. Umbi lapis itu seperti apa? Seperti bawang merah, bawang bombay, dan bawang putih. Umbinya berlapis-lapis dan nanti kalau kalian ingin menanamnya, kalian coba tanam satu bawang gitu di dalam tanah, kemudian nanti akan muncul tunas. Pernah nanam bawang putih? Pernah us. Bawang bombay us. Aku nanam bawang merah us. Iya, biasanya yang apa namanya yang enak dibuat nanam itu contohnya bawang merah. Kalau bawang putih Siva belum pernah lihat. Nah, jadi tadi kan ada 3 ya umbi-umbian. Umbi batang, umbi akar, dan juga umbi lapis. Kalau umbi batang tadi apa contohnya? Kentang. Kalau umbi akar contohnya wortel dan lobak. Kalau umbi lapis contohnya bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Nah, ini ada juga perkembangbiakan alami dengan menggunakan spora. Spora itu apa sih? Spora itu sebenarnya kayak titik-titik yang berada di balik daun. Nah, Usifa punya ini tanamannya, tapi Usifa nggak bawa sekarang. Spora ini biasanya terletak di tepi daun tumbuhan atau di baliknya. Spora ini nanti cara tumbuhnya, dia akan menyebarkan bubuk sporanya itu, kemudian terbawa angin dan dia akan
menempel pada sebuah tanah, pada sebuah permukaan tanah, atau pada pohon atau pada tembok, itu nanti dia Terus akan biasanya tuh nanti berkembang jadi biak gatal menjadi. kalau dipegang. Enggak semuanya Mbak, enggak semua spora itu gatal. Tapi memang kalau yang lihat ini agak gatal ya, kita merinding gitu ya, bulat-bulat. Tapi ini sangat menarik sekali. Jadi di belakang daunnya itu ada titik-titiknya. Coba nanti kalian kalau misalnya rumahnya dekat sawah, coba cari tanaman yang di baliknya itu ada titik-titiknya. Nah, kalau kalian menemukan, berarti itu berkembang biak dengan spora. Contohnya apa sih? Contohnya adalah paku-pakuan dan nusuk. Terus ada juga itu tanduk rusa yang di pohon. Biasanya yang di pohon itu ada kayak yang nempel, bentuknya busa, daunnya terus bercabang gitu. Nah, di pohon kelengkeng, di pohon rambutan. Kamu mungkin nasi ini gak dimakan. Oke, Usifa lanjutkan ya. Usifa akan lanjutkan menjelaskan tentang perkembangbiakan buatan. Punya apa, Mbak? Ini parahnya Wah. paku-pakuan. Oke, Usifa lanjutkan ya. Sekarang dengarkan penjelasan dari Usifa dulu. Nah, tadi kan kita sudah membicarakan tentang perkembangbiakan alami. Nanti kita akan review. Nah, Usifa akan membicarakan tentang perkembangbiakan buatan. Berarti harus dibantu oleh manusia. Nah, salah satu contoh perkembangbiakan buatan adalah dengan cangkok. Cangkok adalah memperbanyak tumbuhan yang dilakukan dengan mengupas atau menyayat bagian batang. Contohnya yang bisa dikembangbiakan dengan cangkok ini adalah mangga dan jambu atau tanaman lain yang memiliki kambium. Kambium itu apa sih? Nah, coba kalian Usifa akan menjelaskan kambium itu begini. Kalian pernah lihat pohon pepaya? Pernah. Enggak pernah. Oke. Kalian pernah lihat pohon mangga? Oke, stop dulu. Kalau pohon mangga pernah lihat? Nah, setiap hari rumahku ada pohonnya. Oke, dari situ kalian bisa mengetahui kalau pohon pepaya itu tidak berkambium. Kalau pohon mangga itu berkambium. Berkambium itu apa sih? Berkambium itu berarti seperti kayu. Benar, Usifa akan pindah dulu karena di sini Usifa butuh charger. Sinyalnya kayak dedes. Iya, sebentar. Kameranya suara Usifa masih terdengar? Apakah suaranya Usifa masih terdengar? Mas tapi Dengar tapi kayak pelan Us. Pelan banget ya. Kalau sekarang sudah terdengar dengan jelas? Sudah. Sudah. Dengar dengan jelas. Oke, Usifa sudah ganti tempat. Sebentar. Sabar ya. Sabar, Mbak. Oke, sekarang dengarkan lagi Usifa ya, mikrofonnya minta tolong dimatikan terlebih dahulu. Nah, kita sudah bilang kalau tumbuhan yang bisa dikembangbiakan dengan cangkok adalah tumbuhan yang berkambium, seperti mangga dan jambu. Artinya batang mereka itu berbentuk seperti kayu. Contoh lainnya apa? Rambutan juga bisa. Pohon kelengkeng itu juga bisa dicangkok. Nah, selanjutnya
Siva akan menjelaskan tentang perkembangbiakan buatan dengan stek. Nah, stek ini kalian gampang banget bisa langsung dilakukan di rumah. Kalau misalnya punya tanaman ketela atau punya tanaman tebu. Stek adalah memperbanyak tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tanaman. Ini contohnya adalah stek batang. Nah, kalian tinggal memotong bagian batang yang mempunyai mata tunas, kemudian tinggal menanamnya di tanah, terus gitu, itu nanti tumbuh jadi tanaman yang baru. Ini kalian bisa mencoba di rumah. Contoh yang bisa, contoh tanaman Saya yang bisa juga dikembang punya dulu. Gimana? Dulu saya juga gituin, Us. Oh, sudah pernah mencoba. Good. Apakah tumbuh, Mbak? Tumbuh tanamannya? Tumbuh di sawah tadi. Alhamdulillah. Nah, nanti kalau kalian yang penasaran tuh bisa coba. Biasanya nanti kalau kelas Tapi 6 itu ada dulu. prakteknya. Ini nanti kalian kelas 6, insya Allah ada praktek seperti ini. Praktek menanam tanaman dengan stek buatan. Contoh yang bisa dikembangbiakan dengan stek adalah ketela dan juga mawar, juga tebu bisa. Nah, demikian anak-anak pelajaran hari ini. Usifa akan coba review ya. Coba kita buat catatan. Oke? Sekarang ditulis di buku tulis ini. Perkembangbiakan tumbuhan. Ayo, yang sebelah sini ditulis. Judulnya ditulis, Us. Ditulis. Oke. Sambil Usifa itu ya, sambil Usifa tanyain juga. Kalau perkembangbiakan yang alami tadi, berarti yang seperti apa? Tanpa bantuan manusia, Us. Betul. Perkembangbiakan yang terjadi secara alami tanpa bantuan manusia. Itu ditulis semua. Ditulis semua. Ayo, kalian sudah lama nulis. Kemarin hari Jumat kan Usifa nggak nyuruh nulis kan? Judulnya sama isinya ditulis. Kalau bisa, contoh-contohnya tadi juga ditulis. Semuanya lagi nulis ya, ini kok pada diem. Itu ditulis, Us. Ditulis semua. Iya nak, ditulis. Oke. Ada yang sudah selesai? Belum. Belum, Us. Belum, Us. Belum. Us, tulisannya kecil-kecil, Us. Gak kelihatan.
Oke, Usifa. Bacanya kan bisa digedein pakai tangan. Iya kak, bisa kak. Iya, aku juga bisa. Os. Sama. Terus mana? Kinin. Kok rame, diam. Udah ya, diem ya, di mute terus ya. Jam. Us, hitam, us. Kok hitam? Hitam tulisannya. Iya, Iya, kok jadi nah. hitam ya. Jangan jahit. Adakah yang sudah selesai? Belum. Halo Mas Karel. Belum. Telat lagi, nggak apa-apa lah. Nanti untuk lebih jelas tentang penjelasan pertumbuhan dan juga perkembangbiakan tumbuhan, kalian bisa membaca di buku tema 1 mulai halaman 143 ya anak-anak. Ingat-ingat, nanti mulai halaman 143 kalian baca di buku tema 1. Baca, Us. Tema 1, Us. Di buku paket tema 1 itu ada. Kalau misalnya ada yang masih bingung, bisa langsung ditanya dulu. Kok di-mute. Us mau tanya. Ya, Ini boleh di bawahnya nggak, Us, yang kedua itu? boleh di bawahnya. Kayak Menyesuaikan itu di bawahnya. Iya, di bawahnya nggak apa-apa. Menyesuaikan bukunya Mbak Maulidia. Kan kalau buku kan nggak sama kayak komputer. Ada yang sudah selesai? Dikit Ini lama loh tadi. Dikit lagi, Us. Udah, Us. Sudah, Us. Sudah, Belum, Us. Belum. Us. Belum. Ya, Mas Azam. Yang tenang, Mas Azam. Halo, Mas El. Hari ini Mas Zidan apakah ikut? Enggak. Enggak mau, Us. Mungkin sakit apa-apa, Us. Oke. Ya, sudah selesai? Sudah selesai. Belum. Sudah selesai Us. semuanya? Udah. Sudah, Belum. Us. Udah, Us. Belum, Us. Belum. Oke, yang belum siapa?
War belum. Habis ini jamnya urutan loh. Ini urutan sudah ada. Bentar gitu terus. Oh, sudah Mas Rafa. Mas Azam sudah, Mas Azam. Yang belum selesai angkat tangan. Aku udah selesai. Oh, aku udah selesai, Mbak Biran. Udah selesai. Udah selesai, Mas Azam. Mbak Caca, Mas Ainun, Mbak Niza, Mas Farum, Mbak Elvia. Di mute. Udah, Us. Mas Arjuna apakah sudah Mbak selesai? Niza. Usnya bisa bisukan itu. Oke, Mbak Niza. Mas Arjuna apakah sudah selesai? Belum, Us. Mbak Caca juga belum. Lagi. Udah, Us. Daripada ngomong tadi. Oke, Mas Arjuna dan Mbak Caca gabung dulu ya. Cepetan dong. Setelah Usroman nih. Usroman sudah datang. Asrama sudah datang loh. Tunggu. Ayolah. Cepet. Ya, cepet banget. Oke, mute dulu. Sudah. Jangan digituin temennya, yang sabar. Udah. Sudah selesai. Oke, Mas Arjuna sudah selesai. Mbak Caca juga udah selesai ya? Belum, Us. Ustazah kameranya kok mati. Nah, Udah nyala. Mungkin. Oke. Sekarang juga kameranya dinyalain semuanya. Oh, hari ini. ayo Kameranya. kita foto. Ayo kita foto. Yang kedua banyak kok. Ustazah bawa laptop, guys. Iya. Us yang kedua itu banyak kok berkembang biar penuh. Mana kameranya kok nggak dinyalakan? Iya. Siapa Os? Udah aku nyalakan nih. Sama Os. Yang terlihat tuh Oke, ada sinyalnya Os Yang jelas kedua sekarang. kok berkembang biar penuh. Kameraku nyala, sudah aku nyalain, Us. Oke. Kameraku juga udah nyala, Us. Mas Azam juga udah nyala. Sama Os. Oke. Mbak Niza sudah nyala. Mas Ian. Mbak Ned. Ayo, aku gak sabar. Sabar Mas. Mas Azam. Oke. Sudah terlihat semua ini. Yuk, kita foto dulu. Sambal ada sayapnya. Siapa tuh yang ngantuk tuh? Ya Allah, Mbak Elmira. Kita foto dulu ya. Kami sudah. Foto. Itu yang cantik, yang ganteng, terus dimaafkan. Tuh, Mbak Elmira mana? Mbak Elmira. Keluar. Mas, diam Mbak Elmira keluar. Sudah. Nah, kamu sedikit gabung Os. Oke, kita foto ya semuanya. Kita gimana? Mas Aruna. Ini oke. Pakai simbol ya. Aduh, enggak ganti. Terus setelah itu 1, 2, 3. Cekrik. Harus lapor. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan kita. Sekarang pelajaran bahasa Arab. Nah, terus kita Usroman.
Terima kasih teman-teman yang sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan bersama ulama. Terima kasih Ustaz Rifa. Ya, pokoknya tolong anak-anak ya. Pokoknya Ustaz. Ya, dimatikan mikrofonnya. Nah. Ya, nanti biar tidak rame. Ya, silakan dimatikan anak ya. Baik, anak-anak semuanya. Ustaz salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sabahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Luar biasa. Mulai pelajaran bahasa pada hari ini, mari kita Ustaznya keringetan. Ya, membaca malah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak semua. Raditu billahi rabbi Islam bidina. Pokoknya tolong dimatikan anak-anak. Mas Azam, Mbak Almira, Mbak Syifa, Mas Junan, mohon mikrofonnya dimatikan dulu ya. Kakak. Mbak Vela. Mas Azam dimatikan dulu ya. Ustaz tak ngomong dulu ya. Ya, gantian dulu Ustaz tak ngomong, kalian yang mendengarkan. Ya. Oke, Mas Syifa silakan dimatikan dulu. Baik anak-anakku semuanya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi, bisa berjumpa lagi dalam pelajaran bahasa Arab ya. Untuk agenda hari ini ya, agendanya yaitu yang pertama setoran hafalan yang kemarin belum ya, setoran hafalan kosakata mufrodat malabisu tentang pakaian yang sudah kita pelajari pada pertemuan minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga ya. Kemarin ada beberapa teman kalian yang sudah setoran hafalan, ada Mbak Balkis, terus Mbak Aniza, Mbak Binar, Mbak Bunga, Mbak Kalista, terus ada Mbak Syifa ya. Yang lainnya nanti Ustadz akan tunjuk satu-satu sesuai absen untuk setoran hafalan. Terus yang kedua agendanya yaitu review materi minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga untuk nanti persiapan mengerjakan PH Bahasa Arab ya. Nanti ada PH Bahasa Arab ya. Nah, nanti Ustadz akan review materi-materi yang sudah kita pelajari bersama-sama. Oke, yang pertama sebelumnya mari kita menyanyi, ya kan, menyanyi. Kamu kan paling suka nyanyi toh? Enggak nyuruh nyanyi, mau nyanyi sendiri. Malah enak nyanyi nggak bisa. Oke, kita nyanyi bareng-bareng, tapi mikrofonnya dimatikan toh. Mikrofonnya dimatikan dulu. Kita nyanyi tapi mikrofonnya dimatikan ya. Kita kita nyanyi mufrodat malabisu yang pertama dengan lagu Anak Gembala. Bismillahirrahmanirrahim. Sirwalun celana, komisun kemeja, sarung dan wasatun peci, simarun
fustanun gaun jalabiyatun Jalabiyatun pecung cenderung pamilatun kaos oblong. La 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 la. Oke, baik. Mas Al-Ezhar, mikrofonnya dimatikan dulu ya. Satu-satu didengerin temennya yang setoran. Pertama Bapak Kis. Al-Ezhar ada nggak Al-Ezhar? Nggak ada, Os. Nggak ada. Terus Mas Arjuna. Nah itu, Pandu Setiawan itu. Oke, silakan Mas Arjuna. Silakan Mas Arjuna. Mas Arjuna. Oh, Mas Arjuna di mute. Di mute. Mute satu. Ya, Mas Arjuna silakan nyanyi ya yang tadi ya. Himarun celana. Balon celana, komisun kemeja itu yang tadi yang kita nyanyi bareng-bareng itu. Sudah hafal belum Mas Arjuna? Belum. Oke, lanjut ya. Mbak Kaira Sabita, ada enggak Mbak Kaira Sabita? Ada. Mana? Akunnya tapi nggak tahu. Nah itu, Mari Cinta itu. Eus. Oke, Mbak Bita ya namanya panggilannya ya. Ya, Us. Ya. Ya, Ya, Us. Bita, silakan nyanyi, kita dengerin. Aku belum hafal. Ayo Mbak Bita, masa belum hafal? Ya, belum hafal Mbak Bita. Sama Mus. Mbak Balkis sudah setoran tahun kemarin. Soalnya gara-gara kemarin keluar. Mbak Clarissa, ada nggak Mbak Clarissa? Itu. Mbak Caca ya. Oke, Mbak Caca, silakan. Raisa Salsabila. Mbak Caca. Cirwalun celana, komisun kemeja. Mbak Caca, belum hafal? Aku juga Mas Darel? belum. Mas Darel ada nggak Mas Darel? Peci. Mas Darel. Ada. Oke, Mas Itu. Darel silakan. Ayo, mikrofonnya tolong di mute dulu ya. Mikrofonnya Ustaz mohon di mute dulu. Gantian ya. Ustaz tak ngomong dulu ya. Ya. Mikrofonnya di mute dulu anak-anak. Mas Darel sudah hafal belum Mas Darel? Halo Mas Darel. Oke, lewat ya. Mbak Almira. Aku belum hafal. Ya. Mbak Faila sekarang. Sama belum hafal agak sedikit. Aduh, kok banyak yang Nyontek belum. aja lo, nyontek. Yang Enggak. print itu. Nyontek aja, nggak apa-apa. Nggak mau. Urutannya nggak tahu, Mbak. Ya. Mbak Maulidia ada nggak Mbak Maulidia? Ada, Us. Aku namanya Irfan Alawali. Lo kok keluar? Ya, Mbak Maulidia. Silakan Mbak Maulidia. Keluar, Us. Oh, keluar. Mas Dava, ayo Mas Dava. Tidak hafal. Kepada nggak apa? Tanyain Ya udah gini aja. Oke, anak-anak. Pimpinannya masih ada nggak pimpinannya? Bentar, aku cari dulu ya. Pimpinannya masih apa enggak?
Aku Kalau Di lagu YouTube aja lebih enak. dibaca aja ya. Kalau ada dibaca aja nggak apa-apa. Nah, disiapkan rintinannya. kemarin aku juga baca. Waduh. Oke, siapa yang mau nyanyi duluan? Gak mau, gak mau, gak mau. Gak bisa. Mbak Balkis. Nyanyi tapi boleh nyontoh, Us. Ya, nggak apa-apa, Wis, nanti nggak apa-apa. Ya mau Lydia. Ya, siapa itu yang ngacung itu? Namanya siapa? Gak mau Lydia. Mbak mau Lydia. Ya, Mbak Maulidia silakan. Lainnya di mute dulu ya, anunya ya, suaranya ya. Boleh baca nggak apa-apa, boleh baca wes. Ya. Silakan Mbak Maulidia. Aku nggak punya print. Aku belum tak print, Us. Kemarin lupa. Itu tuh Us yang firman. Iya. Halo anak-anak. Ya, Us. Siapa yang mau baca dulu? Enggak, Us. Gak mau. Aku nggak. Enggak. Mbak Balkis. Mas Anu ya, Mas Kaizan. Mas Kaizan. Ya, Mas Kaizan silakan baca. Mbak Balkis, Us. Dinyalakan Mas Kaizan mikrofonnya. Mbak Niza, Us. Gak bisa. Mbak Niza. Mbak Niza sudah, Mbak Niza kemarin sudah setoran. Itu malah nonton Us. Sampai terlalu hafal. Ya. Mas Kaizan silakan. Ya, Mas Kaizan. Suruh absen aja. Udah lu. Suruh absen wes. Ya, suruh absen. Mas Juna. Mas Arjun. Yuk. Punya printnya, Us. Gak punya. Belum. Ya udah ini Ustaz perlihatkan di layar paper ya. Nih, wes. Kelihatan deh. Tanpa lagu dulu ya. Sudah kelihatan belum? Sirwan lana kami sun meja di salon sa lungkalan suatu tade dung daun gaun. Oke, baik anakku. Video dulu ya, Ustaz. Satu lagi ya. Oke, dimatikan dulu anak, dimatikan dulu. Ya Mas Juna yuk. Us, nada tanpa lagu boleh nggak, Us? Enggak boleh, harus lagu. Us ini enggak ada bahasa. Yuk Mas Kaizan, yuk silakan Mas Kaizan. Us. Enggak, Us. Kalau bacanya itu nadanya biasa aja gitu boleh nggak, Us? Masalah Baca dulu ya, bareng-bareng ya. Sirwalun celana Komisun kemeja Izarun sarung kolan suatun beci Hirwalun guru komisun Biatun batu gurung sambilat Tunggaus omong La 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 la. Sudah bisa? Ya. Sudah bisa ya? Ya, satu lagi nih. Mbak Caca. Sirwalun celana komisun kemeja. Mbak Caca. Ada nggak Mbak Caca? Mbak Caca, ada nggak? Iya, Us. Ya, silakan nyanyi ya Mbak Caca ya. Kita lihat di depan.
Mbak Caca, halo. Halo. Sirwan rencana. Dan di Pak. Ana Komsun kemeja sarung kolan satun peci marutun mustanun gaun Wawan. Us Arabnya itu kecil sekali, us gak kelihatan. Us, timut semua, us nggak dengar. Ya, terima kasih Mbak Caca. Terima kasih Mbak Caca ya. Sama-sama, us. Ya, sekarang Mas Darel, silakan nyanyi Mas Darel. Aku sebenarnya sih tahu, tapi aku nggak mau. Mas Darel ada enggak? Mas Darel, Mas Darel. Itu us. Yang ada di tas. Ya, Ustaz lanjut ya. Kalau Mas Darel enggak ada, Ustaz lanjut. Mbak Elmira. Ya, Elmira ya. Silakan nyanyi, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Sewa rencana lima misun meja lima sarung kolan suatun peci himarun kerudung kok Gaun. Bustanon gaun Jalabiyatun baju kurung kamilatun kaos oblong. Oke, terima kasih Mbak Elmira. Mbak Faila. Ya, Mbak Ya, Faila. Ayo, Mbak Faila. Iya Mbak Halis. Sirwalun celana famis kemeja izarun sarung kolun peci himarun kerudung mustanun gaun jalabiyatun baju kurung fanilatun kaos. Iya Mbak Faila nggak kedengaran loh, Ustadznya nggak kedengaran. Terima kasih Mbak Faila. Yang lainnya tolong di-mute ya. Kamu sudah diam. Ya. Tolong semuanya di-mute. Kalau ada temennya yang lagi setoran hafalan, yang lainnya tolong mikrofonnya dimatikan dulu ya. Oke, terima kasih Mbak Faila ya. Ya, sekarang Mbak Maulidia. Ada nggak Mbak Maulidia? Ya, us. Oke, silakan Mbak Maulidia. Sirwalun celana komisun kemeja ibarun sarung kolan suatun peci himarun kerudung bustanun gaun jalabiyatun baju kurung pamilatun kaos oblong. Terima kasih Mbak Maulidia. Sekarang Mas Dava, silakan Mas Dava. Halo Mas Dava. Oke, silakan Mas Dava. Sirwalun celana komisun kemeja izarun sarung kolan suatun peci himarun kerudung ustanun gaun jalabiyatun baju kurung fanilatun kaos oblong. Terima kasih Mas Dava. Ya, selanjutnya Mas Kaizan, silakan Mas Kaizan.
Mas Kaizan kayaknya tadi ada, kok sekarang nggak ada ya? Nggak ada ya Mas Kaizan ya. Kita lanjut. Mas Rafa Indra Kusuma. Mas Rafa ada, Yosep Purnomo itu nama Mas akunnya. Rafa. Salam salam komisun kemeja Hirsalun sarung kolan suatun peci Hirun kerudung Sarun gaun galabiatun baju Kurungan nilatun kaulau. Terima kasih Mas Rafa. Sama Mbak Nasya, ada nggak Mbak Nasya? ada. Mbak Nasya. Siapa Us? Nama panjangnya biar nggak bingung Us. Mbak Nasya Aldea Gumilang. Oh, Mbak Aya. Mbak Aya. Sakit Oh, Us. sakit. Mbak Aya nggak ada. Mas Noval ada nggak Mas Noval? Nggak Us, nggak masuk. Mas Zidan nggak ikut. Nggak ada, Us. Azam. Nggak ikut. Azam yuk. Mas Zidan tidak ikut. Mas Zidan tidak ikut. Ayo Mas Itu Azam. Daryl sudah ada, Us. Sirwalun Mas Azam celana. silakan. Sirwalun celana. Komisun kemeja. Irhalun sarung kawan satun peci. Irmalun udung. Pustanun gaun. Jalabiatun baju kurung. Manilatun Kaos house of love. Terima kasih Mas Azam. Sekarang Mbak Salsabila. Iya, Ustaz. Oke, silakan Mbak. Sani. Ayo. Sirwa. Izarun sarung kolan suatun peci. Himarun kerudung fustanun gaun. Jalabiatun baju kurung. Anilatun haus oblong. Oke, terima kasih Mbak Salsabila. Ustaz. Mbak Sofia, ada nggak Mbak Sofia? Mbak Sofia. Ada nggak Mbak Sofia? Ada. Oke, silakan Mbak Sofia. Jaya itu tuh. Terima kasih Mbak Sofia. Iya. Sekarang Mas Zaki ada nggak Mas Zaki? Ada. Oke, Mas Zaki. Ada Mahendra. Mahendra. Oh, Zahira. Ya. Sirwalun celana, komisun kemeja. Roruna. Mana? Wali satu peci. Ya, ditambah. Himarun kodok. Bustanon gaun. Harun. Daliyatun baju panilatun kaos oblong. Terima kasih Mas Zaki. Sekarang Mas Zidan ada nggak Mas Zidan? Mas Zidan nggak masuk dulu. Ustaz nomor 3. Mbak Bita, sekarang Mbak Bita ya. Silakan Mbak Bita. Ya, Us. Sirwalun celana, komisun kemeja.
Ya, terima kasih Mbak Vita. Sekarang Mas Darel ya. Mas Darel, ada nggak Mas Darel? Ya, silakan Mas Darel ya. Siwalun selana komisun kemeja iarun sarung kolan patun peci himarun krus tungku sanun gaun biarun keculuru vanilatun of love. Terima kasih Mas Darel. Ayo dimulai. Sekarang Mas Juna silakan. Sirwalun komisun meja isarun sarun kolan suatun peci himarun bustanun jalabiatun baju burung vanilatun kaos Terima kasih Mas Juna. Mas Kaizan ada nggak Mas Kaizan? Itu nggak ada. Nggak ada ya Mas Kaizan. Oke Mas Kaizan Ada. silakan. Putri Dian. Mas Kaizan silakan Mas Kaizan. Sama Lihat di presentasi, lihat di presentasi ustadznya. Mas Azam, di mute dulu ya mikrofonnya. Suaranya kuras ya. Ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Baik anak-anakku, semuanya perhatikan di layar kalian. Ustadz akan mereview pelajaran minggu kedua. Nggak usah ditulis ya anak-anak ya, nggak usah ditulis. Minggu pertama kita belajar tentang contoh kalimat tunjuk ya, contoh kalimat tunjuk. Sudah kelihatan di layar kalian anak-anak? Udah ya. Baik anak-anak, sekarang gantian Ustadz ya yang terangkan ya. Kalian Ustadz mohon mikrofonnya dimatikan dulu. Perhatikan dulu ya. Oke. Rangkuman materi bahasa Arab minggu kedua kelas kata tunjuk. Baik, kata tunjuk yang kita pelajari yaitu ada hadza dan hadhihi. Hadza dan hadhi. Hadza dan hadhi ini artinya apa Mas Juna? Artinya apa nak? Ini. Baik. Hadza dan hadhihi ini artinya sama. Hadza dan hadhihi artinya sama. Artinya apa Ustaz? Artinya itu adalah ini ya. Ada. Terus yang membedakan apa anak-anak? Nah ini perhatikan ya. Untuk hadza Buat laki-laki. Nah, ini ya, untuk kata yang tidak berakhiran tak. Untuk kata yang tidak berakhiran tak. Nah, kosakata yang sudah kita pelajari dari kolam suatun, dari komisun, sirwalun, itu ada kata-kata yang tidak berakhiran tun. Contohnya Ustaz. Mute. Di mute dulu ya anak-anak ya. Saya terangkan sebentar ya. Mas Darel, dimatikan dulu mikrofonnya. Ya, saya lanjutkan. Nah, yang ada untuk
kata yang tidak berakhiran tun. Contohnya apa? Contohnya hadza sirwalun, hadza qamisun, hadza khimarun, hadza izarun. Ya, itu contoh-contoh mufrodat atau kosakata yang sudah kita pelajari tanpa menggunakan tun di belakangnya. Izarun, sirwalun, khimarun. Nah, itu. Terus yang hadihi untuk kata yang berakhiran tun, hadihi. Contohnya apa? Hadihi fanilatun, hadihi jalabiatun, hadihi kolan suatun, hadihi tanurotun, dan seterusnya. Pokok ada taknya, ada tak bundernya, ada tak bulatnya. Itu baca tun. Tunnya yang hadihi ada tunnya, yang hada tidak ada tunnya. Oke, baik. Terus ini ya untuk orang laki-laki yang hada. Aku kerjakan, aku kirim yang itu. Hada untuk laki-laki, ini untuk nama laki-laki saja, bukan bendanya laki-laki, bukan. Tetapi hada untuk memanggil nama laki-laki. Contohnya kayak gini. Hada Arjuna, hada Dafa, hada Darel, hada Rafa, dan seterusnya. Nah, Hada Azam. Kalau hadihi ini untuk memanggil nama perempuan, bukan bendanya perempuan, bukan. Ya. Nama bener-bener namanya perempuan. Hadihi Balkis, hadihi Sofia, hadihi Rara. Bukan hadihi Rafa, Rafa kan cowok. Nah, Hadihi Rara, Mbak Rara. hadihi Pita, hadihi Rara, dan seterusnya. Yang teman-teman kamu yang cewek ya, itu. Terus kan ada apa? Lupa. Vanilatun itu, vanilatun. Kolan suatun itu bahasa Indonesianya apa, anak-anak? Kolan suatun. Peci itu dipakai anak laki-laki apa anak perempuan? Kolan suatun itu kata tunjuknya pakai hadza apa hadihi, Mbak Balkis? Hada. Mbak Balkis, hadza apa hadihi kolan suatun? Hadihi. Hadza apa hadihi? Kolan suatun ada tunnya. Hadihi. Hadihi pintar. Ya. Peci kan anak apa namanya? Ini kan bendanya anak laki-laki ya, bendanya. Ini kan bendanya laki-laki. Tetapi tunjuknya itu menggunakan hadihi. Kenapa? Karena di akhirnya ada tun. Walaupun kolan suatun itu benda biasanya dipakai oleh anak laki-laki. Dan seterusnya kayak khimarun. Khimarun itu apa? Khimarun itu bahasa Indonesia apa? Khimarun. Mbak Almira, khimarun bahasa Indonesianya apa? Ada. Kerudung dipakai anak perempuan. Kata tunjuknya pakai hada apa hadi? Hada apa hadi? Hada. Kenapa pakai hada? Tidak ada. Walaupun khimarun itu adalah benda anaknya anak perempuan. Khimarun walaupun itu bendanya perempuan, tetapi kata tunjuknya menggunakan hada, ya. Kan hada menggunakan rusnya. Baik, terus lanjut. Ya, ini contohnya ini hada. Khimarun hadihi kolan suatun. Hada khimarun artinya ini kerudung, hadihi kolan suatun artinya ini pek. Oke, baik.
baik. Ustaz lanjutkan. Kalimatannya ya. Nanti kalau sudah kalimat 7 sekarang kalimatannya. Ya anak-anak, kelihatan kok belum? Kelihatan. Kelihatan di layar kalian? Kelihatan ya? Oke, selanjutnya rangkuman bahasa Arab minggu ketiga, pertemuan ketiga. Yaitu membuat kalimat. Mas Dafa ini bacanya apa, Mas Dafa? Ma. Mbak Syifa ini bacanya apa, Mbak Syifa? Ma. Mas Sahil bacanya apa ini, Mas Sahil? Ma. Oke, good. Baik, baik anak-anak. Ma ini artinya Apa? Artinya apa, Ustaz? Ya. Membuat kalimatannya, urut-urutannya ini ya. Mahaza atau mahadi. Terus kita tanya. Atau haji. Terus apa lagi? Ada atau hari, terus diakhiri dengan tanda. Oke, baik. Nah, ini ya, ini anak ya. Ini ada Mas Azhar, ada Mas Azhar. Ada Idam, lagi nunjuk gambar di atas. Gambar di atas ini gambar apa, Mbak Syifa? Gambar apa ini? Sarung. Mbak Rara, sarung bahasa Arabnya apa, Mbak? Mbak Rara. Zarun. Zarun. Sarung bahasa Arabnya apa? Zarun, Ustaz. Mbak Bita. Mbak Bita. Celungan. Bahasa Arabnya apa, Mbak Bita? Izarun. Oke, tip. Kalau ini Mas Dafa lagi unjuk sarung. Ya. Mahada. Zarun. Mahada. Ada ini kecil. Mas kenapa kok pakai Zarun. kenapa? Karena tidak daun. Kira-kira jawabannya apa, Gina? Mahada. Jawabannya apa? Zarun. Ini jawabannya ya. Zarun. Oke. Jawab bersama kalian yang kemarin ya. Aduh, pengen dengar suaranya Mas Rafa. Yang lainnya diam dulu. Mas, jawabannya absen. Mas Rafa, silakan dijawab. Yang nomor 1. Apa ini? Apa ini? Ini peci. Coba dijawab. Bahasa Arabnya apa? Di kolam suatu. Mas. Hadihi kolam suatu. Mas Rafa siapa toh? Kan katanya Mas Rafa toh, Mas Rafa. Yuk Mas Rafa dijawab dulu. Mikrofonnya dinyalakan Mas Rafa. Mas Rafa. Dia enggak ngomong. Oke, hadihi kolan suwatun. Oke, terima kasih Mas Rafa. Sekarang nomor 2, Ustaz pengen dengar suaranya dijawab Balkis. Nomor 2 Mbak Balkis.
Sebentar lagi istirahat. Mbak Balkis, silakan dijawab. Ya, mahada, hada komisun. Oke, terima kasih Mbak Balkis. Sekarang Mbak Aniza, silakan dijawab nomor 3. Ya, oke, baik, benar ya. Mahada, hada sirwalun. Terima kasih Mbak Aniza. Sekarang Mas Mas Azam nomor 4, silakan dijawab Mas Azam. Azam tadi izin ke toilet, Bos. Ke toilet, Mas Azam. Toilet, Bos. Itu. Ya Mas Azam dijawab nomor 4. Mas Azam nomor 4 ini loh. Lihat. Mahada. Mas Azam. Jawabannya apa ya? Nomor 4 ya. Oke, lanjut ya. Coba Mbak Syifa dijawab nomor 4, Mbak Syifa. Ya, Os. Mahada. Hada gimarun. Oke, betul. Terima kasih Mbak Syifa. Jawabannya mahada. Ada khimar. Oke, yang terakhir, Ustadz pengen dengar suaranya Mas Mbak Azalia. Mbak Azalia kan 3 ya. Mbak Azalia. Mbak Almira. Mbak Almira. Mahada. Baju kurung minum. Haji Ustaz. Ya. Bilang lagi Mbak Almira. Mahada apa mahadi Mbak Almira? Mahada. Maharihi. Salah Maharihi. Maharihi. Jala biatun. Jala Biatun. Ya, satu lagi ya. Mahadihi. Hadihi jala biatun. Oke, terima kasih Mbak Almira. Saya. Ya, nomor 5 sudah selesai ya anak-anak ya. Sudah selesai soalnya. Ini soal baik, anakku semuanya, waktunya sudah selesai. Mari kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti mengerjakannya jangan terburu-buru ya anak-anak ya. Dadah. Mengerjakan. Ya, istirahat dulu sebentar nggak apa-apa. Sofia, aku belum punya
nggak istirahat toh. Halo, assalamualaikum. Bisa dengar suara Ada WhatsApp. Halo. Bisa dengar suara Sila? Istirahat. Nah, silahkan. Oke, dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Dengan jelas. Ya. Diam. Ya, yang mau istirahat dulu, Udila kasih waktu 5 menit. Oke. Kok 5 menit? Banyak banget. 3 menit aja wes. Udila kasih waktu 3 menit buat istirahat dulu. Bisa buat minum, ke kamar mandi, atau makan camilan dulu. Silahkan. Ayo, yang mau ke kamar mandi, mau makan camilan, mau minum, silahkan dulu. Sambil disiapkan buku bahasa Jawanya. Sambil disiapkan buku bahasa Jawanya, ya. Oke. Hai guys. Nggak tahu. Kok ada mamanya, maunya Mas Faizan. Oke, sudah selesai istirahatnya. Kalau pakai buku yang buku bukunya itu boleh buku halus sama buku gak Nah, halus. sekarang disiapkan saja buku tantrinya. Usdila cuma minta disiapkan buku tantrinya saja. Buku kayak ini boleh halus. Ya, boleh. Buku yang ini ya. Tantri. Hah? Yang ini Kelas 3 aja. Yang ini Yang mana? 3 aja ada yang belum ambil. Yang ini. Yang ini. Yang ini belum.
Ya, ya yang itu. Ya. Oke. Leres, leres Mas. Ketinggalan di rumahnya. Oke, saya sudah. Oke, yang ini. Ketinggalan di rumahnya. Oke, nah sekarang Usdila mulai dulu. Ayo. Usdila mulai. Yuk sikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bocah kabarnya pripun? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Taik. Sinau. Sinaune napa? Ayo saiki mikrofonnya dimatikan semua. Ayo, mikrofonnya dimatikan. Mas Dava, Mas Arjuna, mikrofonnya dimatikan. Ayo. Nah, saiki sinau basa Jawa. Sinaune materi napa, Us? Materine saiki apa ya? Saiki bocah-bocah iki karo Usdila dijak review. Ngiling-ngiling maneh materi sing wis Usdila paringi ning minggu pertama, minggu kedua, karo minggu ketiga. Nah, nggih. Saiki ya, ayo sekarang mikrofonnya dimatikan dulu. Nah, saiki Usdila pengen jelas nih. Bukunya Tantri, buku Tantri ini silahkan dibuka halaman 8. Halaman 8. Dibuka halaman 8. Nah. Saiki dibuka halaman 8. Sing durung mundhut buku, sing dereng mendhet buku, diwaca ning nggone layare ya, dibaca di layarnya, yuk. Nah, saiki Usdila mulai. Sing pertama kae Usdila baleni nyinaoni tentang welas asih marang kewan lan tetuwuhan. Nah, subabe yaiku ana tentang teks cerita. Nah, teks cerita kuwi apa? Teks cerita kuwi karangan sing duweni bentuk prosa, naratif, fiktif. Nah, terus teks cerita kuwi duweni perangan. Nah, teks cerita kuwi duweni bagian-bagian. Teks cerita itu mempunyai beberapa bagian. Bagiane enten pinten Us, bagiane napa mawon Us. Nah, bagian-bagiane teks cerita utawa perangane teks cerita kuwi ana 5. Nah, sing enek nek bukune dibuka halaman 8 kuwi. Ning halaman 8 sing dhuwur enek tulisan gladen 1. Ya. Gladen 1 mangerteni perangane cerita. Nah, perangane cerita utawa wacan bisa kaperang kaya ing ngisor iki. Bagian-bagian cerita atau bacaan bisa dibagi menjadi beberapa bagian seperti yang ada di bawah ini. Sing pertama ana tema. Nah, sing pertama enek tema. Tema kuwi napa, Us? Tema kuwi yaiku punjere utawa underane cerita. Nah, berarti topik tentang cerita, topik pembahasan yang ada di cerita. Terus sing nomor loro kuwi paraga. Nah, paraga kuwi wong sing maragakake cerita. Orang yang memperagakan cerita, berarti paraga kuwi tokoh ya. Sing nomor 2 kuwi tokoh utawa paraga. Terus sing nomor 3 kuwi latar panggonan. Nah,
Latar panggonan itu apa Us? Latar panggonan itu kalau dalam bahasa Indonesia latar tempat. Nah, latar panggonan kuwi panggonan kedadeane cerita, tempat terjadinya cerita. Nah, terus sing nomor papat kuwi latar wektu. Latar wektu kuwi tegese kapan kedadeane cerita. Berarti latar waktu ini artinya kapan cerita tersebut terjadi gitu. Bisa. Ayo chatnya berhenti dulu. Chatnya berhenti dulu. Ayo dengarkan Usdila dulu. Oke, bentar. Terima kasih. Nah, terus contohnya neng wacan halaman 9. Contohnya ada di bacaan halaman 9. Nah, bacaan halaman 9 kuwi judulnya Asal Usul Kutha Surabaya. Nah, latar wektune ning nggone cerita kuwi ana ing tembung sing pertama ya kuwi dek jaman semono. Dek jaman semono kuwi artine pada zaman dahulu. Nah, pada zaman dahulu, dek zaman semono. Nah, itu latar waktu. Waktu terjadinya peristiwa. Terus sing kelima kuwi amanat. Amanat kuwi pesen utawa tulodo apik sing bisa dijupuk saka cerita. Berarti amanat ini adalah pesan yang disampaikan penulis kepada pembaca. Pesan-pesan yang bagus, pesan-pesan yang baik. Nah, terus sakbare kuwi Usdila pengen baleni maneh perkara titi swara. Nah, titi swara enek swara o jejeg karo swara o miring. Nah, kalau ini bisa dibuka di halaman 19. Yuk, bukunya dibuka halaman 19. Halaman 19. Nah, swara o jejeg karo swara o miring. Swara o jejeg kuwi ndek ini apa? Swara o jejeg kuwi swara sing cara macane padha karo tulisan. Nggih. Damel o. Jadi suara jejeg itu suara asli, suara sempurna. Jadi membacanya tetap pakai o. Nah, contohnya ana ing tembung sapa, kono, raja, mala lan sapanunggalane. Terus swara o miring. Nah, swara o miring kuwi swara sing macane owah saka asline. Swara yang cara membacanya berbeda dari tulisannya. Jadi kalau dalam bahasa Jawa A ini dibaca O. Seandainya dia membacanya A, tetap A, itu dinamakan swara O miring. Nah, Contohnya ana ing tembung papan, pangan, jaran, kawat. Nah, ada yang tahu apa bahasa Indonesianya papan? Papan itu apa kalau dalam bahasa Indonesia? Tempat. Nah, papan kuwi lek ning bahasa Indonesia artine tempat. Terus lek pangan artine nopo?
Yang dituju. Makan. Terus jaran. Jaran kuwi lek bahasa Indonesia artinya apa? Kuda. Kuda. Nah, Udah gitu. Nomor 7. saiki ganti ning wacan. Nomor 8. Bocah-bocah sing tahu rekreasi menyang WWL? Tahu sih. Biar. Saya tahu. WWL? Aku kenal. Saya tahu. Sama rumah Oke, yuk. Oke, nah. Ayo, saiki dimirengne malih Usdila. Ayo, dimirengne se Usdila. Jelas nih. Nah, saiki Usdila pengen bedek-bedekan. Bedek-bedekane ana ing rekreasi menyang wisata bahari Lamongan. Rekreasi menyang WBL. Saiki ning kene enek wacan. Nah, Usdila pengen bedheki perkara swara O jejeg lan swara O miring. Nah, ning tembung lan iki nggawe swara O jejeg apa swara O miring? Nggih. Kanca iki nggih swara O jejeg apa swara O miring? Marang iki nggawe jejeg apa miring? Oh, miring. Ayo, masih. Sopo wae paraga ning cerita iki? Paraga. Oh, iya. Paraga tadi artinya apa? Bowo lan Bu Dewi. Nggih, terus bapak lan ibu. Bu Dewi. Nggih, karena Pak Wibowo karo Bu Dewi kuwi bapak ibu ini. Terus latar waktune ning ndi latar waktu apa? Latar waktu apa? 5. Oke. Diam. Terus sadurunge budal menyang WBL, Rini pamit ning gone sapa? Bapak dan Ibu, Bapak lan ibu. Bener, bapak lan ibu. Bawalan Bu Dewi. Terus bapak ibune Rini meling apa menyang Rini? hati-hati. Nah, Ini papan rekreasi.
Nggih, supaya Rini ngati-ati paling kreasi. Terus irah-irahan irah-irahan itu apa? Irah-irahan itu tunggul. Nah, irah-irahan berarti irah-irahan apa? Krei, terus nah ning gone BBL kuwi kan jenise dolanan akeh ya Mbak. Sakwise ning gone Tanjung Kodok Maharani. Nah, sakwise menyang pesisir Tanjung Kodok, Rini karo kanca-kancane mampir ning endi? Gua Maharani. Nggih, pinter. Berarti iki mau bocah-bocah sinaune tentang apa ae? Sinau apa ae iki? Para atjo, para amir training. Cek. Oh, lihat. Tahu. Nah, ayo mikrofonnya dimatikan dulu. Mikrofonnya dipateni sik. Siji, loro, telu. Ayo mikrofonnya dipateni. Sip, pinter. Nah, saiki Usdila arepe jelasne. Siji, loro, telu ya Bune. Nah, saiki Usdila pengen jelasne tentang penilaian harian, tentang PH-ne. Nah, iki engko bocah-bocah nggarap PH. PH-ne iki engko karo Usdila linke dikirim teng grup. Nggih. Hari ini anak-anak mengerjakan PH bahasa Jawa, nanti linknya sama Usdila dikirimkan ke grup supaya bisa mengerjakan. Dikerjakan secara mandiri, ya. Dikerjakan sendiri. Usdila kirimnya paling lambat jam 8, Us. Nggih, paling lambat jam 8. Izin, Us. Nggih. Oke, Us. Nah, sekarang sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa dulu. Ayo, salah satu pimpin doa. Saya. Ayo, nah, berdoa. Bapak Antar. Ya, yang angkat tangan itu siapa yang angkat tangan itu? Saya. Yosef Purnomo ini siapa ya? Itu Us, Mas siapa ini? Rafa. Ya, Mas Reva. Ayo, Mas Reva. Oke, Mas Reva pimpin doa. Iya. Satu apa?
Amin. Oke, terima kasih Usdia akhiri matur suwun mari-mari mangkepun bocah-bocah. Usdia akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Waalaikumsalam. Selamat istirahat. Deh. Waalaikumsalam. Ada.